Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya kali ini. Saya Emakmai Balhamdani dan di sini saya akan membagikan video mengenai paparan materi atau general review tentang materi saya yang saya dapatkan selama satu semester ini. Materi kali ini yaitu mengenai sosiologi hukum. Sosiologi hukum terdiri dari dua kata, yaitu sosiologi dan hukum, di mana sosiologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang tata cara manusia berinteraksi dengan sesamanya, sehingga tercipta hubungan timbal balik dan pembagian tugas serta fungsinya masing-masing. Lalu untuk hukum, yaitu seperangkat aturan yang sudah ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Selain itu, hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, dan memaksa, yang semua itu bertujuan untuk mendapatkan suatu keadilan. Jadi dari dua kata tersebut dapat disatukan menjadi satu kesatuan utuh dari makna sosiologi hukum itu sendiri, yaitu sosiologi hukum menurut Surjono Sukanto dalam bukunya yang berjudul Mengenal Sosiologi Hukum, bahwa sosiologi hukum didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan dengan gejala-gejala sosial lainnya. Di sini juga ada sosiologi hukum Islam, yaitu suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam. Lalu hukum dan kenyataan masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Jadi di mana saja dan kapan saja mempunyai kecenderungan untuk hidup dalam ketertiban. Dalam menjaga ketertiban hidup, masyarakat selalu berpedoman pada norma-norma yang salah satunya sangat penting, yaitu norma hukum di samping norma agama, kesusilaan, dan kesopanan. Hubungan antara hukum dan moral itu terdapat perbedaan yang terkait di dalamnya, yaitu mengenai perbedaan yang terkait dengan konteks tujuannya. Pada moral memiliki tujuan untuk menyempurnakan manusia sebagai individu, sementara tujuan dari hukum adalah untuk bagaimana masyarakat itu bisa tertib. Jadi antara adanya hukum juga harus diikuti dengan pengembangan moral agar kehidupan di masyarakat bisa tertib sesuai apa yang diharapkan. Pada pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai yuridis empiris dan yuridis normatif. Yang pertama, yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang menggunakan metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris dengan pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Jadi pendekatan yuridis empiris ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan langsung pada objek penelitian yang hendak diteliti guna mendapatkan data informasi yang diperoleh dari studi lapangan. Lalu yang kedua ada yuridis normatif, yaitu pendekatan dalam arti menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma serta aturan-aturan yang berhubungan dengan tindak pidana kesusilaan dengan cara studi kepustakaan library research, yaitu dengan membaca, mengutip, menyalin, dan menelaah terhadap teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan studi lapangan. Yang selanjutnya, mazhab pemikiran hukum atau positivisme hukum, yaitu salah satu aliran yang terdapat pada filsafat hukum yang mempunyai suatu pandangan di mana mengharuskan pemisahan antara hukum dan moral secara tegas. Aliran ini juga sangat mengagungkan hukum yang tertulis. Hal ini terjadi karena hukum ini atau mazhab ini meyakini bahwa tidak ada norma hukum di luar hukum positif. Maka dari itu, apapun persoalan pada masyarakat wajib diatur dalam hukum tertulis. Lalu jenis aliran positivisme hukum, yang pertama ada aliran hukum positif analitis atau analytical jurisprudence yang dipelopori oleh John Austin. Lalu yang kedua ada aliran hukum murni yang dipelopori oleh Hans Kelsen. Lalu yang selanjutnya ada mazhab pemikiran hukum sociological jurisprudence, adalah aliran yang memandang bahwa hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Aliran ini dengan tegas memisahkan antara hukum positif dengan hukum yang hidup. Hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yang merupakan cerminan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Kemudian pada mazhab pemikiran hukum The Living Law, di mana The Living Law sebagai produk budaya, hukum selalu eksis dalam setiap masyarakat. Karenanya, hukum yang tidak
diciptakan itu ditemukan dalam masyarakat. Namun seiring lahirnya negara modern, the living law cenderung dihilangkan dan digantikan dengan hukum positif. Namun demikian, dalam sistem hukum Indonesia, the living law masih diakui dengan batas-batas tertentu seperti pengakuan terhadap masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya, pengakuan hak wilayah dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada mazhab utilitarianisme, yaitu suatu aliran yang meletakkan asas kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan. Manusia bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Undang-undang hendaknya dapat memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebagian besar masyarakat. Tugas hukum di sini yaitu memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Kemudian di sini ada pemikiran hukum dari Max Weber dan H.L. Ahad. Yang pertama, Max Weber, menurutnya hukum adalah salah satu bentuk legitimasi politik yang penting dalam mempertahankan kestabilan sosial. Max Weber juga mengkaji bagaimana modernisasi dan rasionalisasi mempengaruhi sistem hukum dengan menekankan pada penggunaan aturan yang sistematis. Yang kedua, dari H.L. Ahad adalah seorang filsuf hukum yang dikenal karena kontribusinya dalam teori positivisme hukum. Dalam bukunya yang berjudul The Concept of Law, beliau memperkenalkan konsep yang mengidentifikasi aturan yang mengatur bagaimana aturan-aturan lain diakui dan diterapkan dalam sistem hukum. Dia juga menekankan pentingnya memisahkan hukum dari moralitas, meskipun mengakui bahwa ada hubungan antara keduanya. Kemudian dari efektivitas hukum, yaitu didefinisikan sebagai kemampuan hukum untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu menjaga ketertiban sosial, melindungi hak individu, dan menegakkan keadilan. Dan teori efektivitas hukum menguraikan bahwa keberhasilan hukum tidak hanya bergantung pada adanya norma yang jelas, tetapi juga pada penerapan dan penerimaan norma tersebut oleh masyarakat. Selanjutnya ada law and social control. Apa pengertian dari kontrol sosial? Kontrol sosial atau juga disebut dengan pengendali sosial adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mempengaruhi, mengajak, dan memaksa anggota masyarakat agar bertindak sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Lalu hukum sebagai kontrol sosial, di mana hukum merupakan mekanisme sebagai kontrol sosial manusia sehingga menjadi salah satu alat pembangun sosial. Hukum sebagai kontrol sosial memberikan arti bahwa ia merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Selanjutnya, ada social legal studies, merupakan pendekatan yang tidak hanya memandang hukum sebagai sekumpulan aturan, tetapi juga menekankan bahwa hukum merupakan hasil dari interaksi sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Maka dari itu, untuk memahami hukum dengan lebih baik, kita perlu mempertimbangkan konteks sosial yang ada di sekitarnya. Karena hukum tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial yang mempengaruhinya. Kemudian ada progressive law, membangun keadilan sosial dalam sistem hukum Indonesia. Hukum progresif atau progressive law merupakan pendekatan dalam sistem hukum yang menekankan pada keadilan sosial, perubahan, dan adaptasi hukum terhadap perkembangan masyarakat. Hukum progresif tidak hanya berfungsi sebagai alat penegak ketertiban, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial. Kemudian legal pluralism. Pluralisme hukum di Indonesia merupakan fenomena yang mencerminkan keberagaman sistem hukum yang ada di dalam masyarakat, termasuk hukum adat, hukum negara, dan nilai-nilai agama. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perbedaan suku, budaya, agama, dan ras, yang semuanya berkontribusi terhadap keberagaman hukum. Dalam konteks ini, pluralisme hukum berfungsi tidak hanya sebagai alat untuk melawan ketidakadilan, tetapi juga sebagai alat untuk melestarikan atau mengakui eksistensi hukum adat. Oke, yang terakhir ada pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam. Pendekatan sosiologi hukum Islam mempelajari hukum dan masyarakat dari sudut pandang perilaku sosial. Dalam konteks Islam, pendekatan ini mempertimbangkan bagaimana budaya dan perubahan sosial mempengaruhi hukum. Hukum bisa dilihat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, tetapi juga harus memperhatikan dinamika sosial yang ada. Sosiologi hukum Islam menggunakan sumber-sumber normatif seperti Al-Quran dan Hadis, sambil mempertimbangkan konteks sosial
masyarakat Muslim. Ini menunjukkan adanya pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan perubahan masyarakat. Sekian paparan materi yang dapat saya sampaikan pada video saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.